Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainatul Istiana, NPM 2200111096. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tafsiran surah, 5 tafsiran surah ya, untuk memenuhi tugas UAS saya mata kuliah tafsir Tarbawi. Oke. Yang pertama dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 34 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Oke. Kayak di ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia di bumi sebagai seorang khalifah. Nah, yang dimaksud khalifah di sini adalah Nabi Adam. Nah, kenapa Nabi Adam disebut sebagai khalifah? Karena Nabi Adam ini adalah pengganti dari jin yang sebelumnya datang. Nah, dan juga Nabi Adam di sini akan digantikan oleh orang lain, seperti itu. Nah, kenapa Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi juga? Karena untuk menegakkan ketentuannya dan menjalankan perintahnya. Nah, seperti dalam buku pendidikan Islam, agama pendidikan Islam oleh Bahrul Ilmi disebutkan bahwasanya di surah ini ayat 30 sampai 34 dijelaskan bahwa Allah menjelaskan terhadap malaikat terkait penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, maka terjadilah dialog antara Allah dan para malaikat tentang penciptaan manusia. Nah, dalam dialog tersebut seolah para malaikat meremehkan atau meragukan kemampuan manusia karena sifatnya manusia yang sering merusak, sering menumpahkan darah. Itu yang bikin para malaikat meragukan kemampuan manusia, padahal manusia memiliki keunggulan ketimbang makhluk-makhluk yang lain, seperti itu. Nah, dalam surah ini juga Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, yakni sebagai seorang pemimpin atau wakil di bumi, yang pastinya amanah ini sangat berat untuk manusia, karena amanah ini bukan hanya sebatas amanah biasa, tapi bagaimana caranya seorang manusia mampu mengetahui atau mampu mengelola alam semesta sesuai dengan amanah yang diembannya, seperti itu. Yang kedua, tentang surah At-Taghabun ayat 14 sampai 15 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum fa an ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Oke, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah memperingati orang-orang yang beriman untuk senantiasa menjaga istri-istrinya dan anak-anaknya, karena ada kalanya istri-istri dan anak mereka menjadi musuh bagi para suami dan juga orang tuanya, bahkan menjadi penghalang mereka untuk melakukan dakwah atau melakukan amal soleh. Dan bisa jadi para istri dan anak-anaknya ini menjerumuskan mereka terhadap hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari ini betapa pentingnya mendidik keluarga, terutama dalam peningkatan ibadah dan juga
iman. Nah, karena semuanya tergantung yang mendidiknya. Jika kita mendidiknya dengan baik, dengan penuh ketakwaan, insya Allah bisa mengarungi atau bisa membawa keluarganya dalam jannahnya, insya Allah. Nah, selanjutnya surah Luqman ayat 13 sampai 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fali ummihi wahnan 'ala wahnin wa bisaluhu fi 'amaini la anishkur li wa liwalidayk wa ilayyal masir wa ilayyal masir wa ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum taktumun. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya larangan menyekutukan Allah dan juga serta dianjurkan atau sangat diarahkan atau sangat dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu seperti yang dilakukan oleh Luqman terhadap anaknya. Beliau menasihati anaknya untuk tidak menyekutukan Allah karena semua itu termasuk kezaliman yang besar. Nah, begitu selanjutnya dilanjutkan oleh Luqman juga menyampaikan bahwasanya betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terutama di ayat 15 ini lebih ditekankan untuk berbakti kepada seorang ibu karena sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'annya terkait perjuangan seorang ibu dalam mengandung, melahirkan dan juga menyusui, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam surah Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya Allah mewajibkan kepada setiap manusia untuk bertanya apa yang belum atau tidak diketahui, terutama tentang hukum-hukum Allah. Nah, yang sudah diturunkan melalui kitabnya ataupun rasulnya, seperti itu. Dan juga ayat ini menjadi dalil untuk tidak wajibnya seorang muslim hanya bertaklid kepada satu mazhab saja, yakni kita boleh melebihi dari satu mazhab asalkan orang ini sudah termasuk kriteria faqih. Apa yang dimaksud faqih di sini? Yang dimaksud faqih di sini ialah orang yang sudah paham, orang yang sudah memahami maksud dan makna ketentuan-ketentuan Allah atau anjuran-anjuran Allah, atau bisa dibilang hukum-hukum Allah, seperti itu. Nah, yang terakhir terkait surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah menyuruh atau meminta Nabi Muhammad untuk tetap menghadapkan mukanya terhadap Allah. Nah, maksudnya di sini Allah meminta Nabi Muhammad untuk tetap menjalankan dakwahnya agar bisa tetap menyebarkan agama Islam, yakni agama Allah, karena agama Allah atau agama Islam adalah agama untuk kebaikan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.